Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Aryani Rahayu. Saya dari mahasiswa D3 Keperawatan S3 Sadi Husada Surabaya. Di sini saya akan menayangkan video mengenai upaya mengontrol tekanan darah pasien hipertensi. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada video kali ini akan menjelaskan mengenai pengertian hipertensi, faktor resiko hipertensi, tanda dan gejala hipertensi, komplikasi hipertensi, jenis makanan yang boleh dikonsumsi, serta jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Apa sih hipertensi itu? Jadi, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah per sistem dengan tekanan sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Penderita hipertensi mengalami peningkatan tekanan darah melebihi batas normal, di mana tekanan darah normal sebesar 110 per 90 mmHg. Yang selanjutnya ada faktor resiko dari hipertensi. Beberapa faktor berikut ini yang mempengaruhi tekanan darah seseorang. Yang pertama dari usia. Tekanan darah akan semakin meningkat dengan bertambahnya usia. Yang kedua ada faktor dari genetik. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung, pembuluh darah, dan volume atau isi darah tahanan perifer pada yang bersirkulasi. Yang ketiga ada jenis kelamin. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pria memiliki tekanan darah lebih tinggi daripada wanita pada rentang usia yang sama. Hal ini terjadi akibat perbedaan hormonal. Yang keempat, exercise, di mana tekanan darah cenderung menurun saat berbaring daripada duduk atau berdiri. Yang kelima, stres, emosi, marah, takut, sangat gembira dapat meningkatkan tekanan darah, kemudian akan kembali turun ke batas normal bila hal tersebut telah berlalu. Yang keenam, obesitas. Resiko relatif untuk menderita hipertensi pada orang-orang gemuk 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan seorang yang berat badannya normal. Yang ketujuh, merokok. Zat-zat kimia beracun seperti nikotin dan karbon monoksida yang dihisap melalui rokok yang kemudian masuk ke dalam aliran darah dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri yang mengakibatkan proses arteriosklerosis dan tekanan darah menjadi tinggi. Yang ke-8, faktor diet, dimulai dari konsumsi garam berlebih, konsumsi alkohol, serta diet yang tidak seimbang. Yang ke-9, diurnal variation atau circadian rhythm, di mana tekanan darah paling rendah terjadi pada pagi hari atau saat bangun tidur, sebelum makan dan aktivitas, yang disebut dengan saat metabolisme rate rendah, meningkat 5-100 mmHg dengan mencapai puncaknya pada sore hari dan turun secara bertahap saat tidur. Yang ke-10, proses penyakit. Beberapa kondisi mempengaruhi cardiac output, viskositas darah, dan compliance arteri yang mempunyai pengaruh langsung pada tekanan darah. Selanjutnya ada tanda gejala dari hipertensi, antara lain 1. Sakit kepala, 2. Jantung berdebar-debar, 3. Sulit bernafas setelah bekerja keras atau mengangkat beban berat, yang keempat mudah lelah, yang kelima penglihatan kabur, yang keenam wajah memerah, yang ketujuh hidung berdarah, yang ke-8 sering buang air kecil terutama di malam hari, 9 telinga berdenging atau biasa disebut dengan tinnitus, 10 dunia terasa berputar atau biasa disebut dengan vertigo, 11 rasa berat di tengkuk, 12 sukar tidur, 13 cepat marah, dan yang terakhir yaitu mata berkunang-kunang. Komplikasi hipertensi diantaranya 1. Gagal jantung. Dengan meningkatnya tekanan darah, jantung memompa darah lebih cepat dari biasanya sampai otot jantung menjadi lemah karena terlalu banyak tenaga. Yang kedua, infak miokard. Penurunan oksigen karena penyempitan pembuluh darah dapat menyebabkan infak miokard. Yang ketiga, gangguan penglihatan. Perfusi perifer yang tidak efektif mempengaruhi mata, menyebabkan masalah dalam penglihatan karena penurunan oksigen. Yang keempat, gagal ginjal. Darah yang membawa oksigen dan nutrisi tidak dapat mencapai sistem ginjal karena pembuluh darah yang menyempit. Selanjutnya yaitu jenis makanan yang boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi meliputi 1. Beras, kentang, singkong, terigu, tapioka, gula, hangkwe. Yang kedua, daging dan ikan maksimal 100 gram sehari, telur maksimal 1 butir sehari. Yang ketiga, semua kacang-kacangan dan hasil olahannya yang dimasak tanpa garam dapur. Yang keempat, semua sayuran dan buah segar yang diawet tanpa garam dapur dan natrium benzoat.
Yang kelima, minyak goreng, margarin, dan mentega tanpa garam. Yang keenam, teh dan kopi. Yang ketujuh, bumbu kering yang tidak mengandung garam. Yang terakhir, ada jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi meliputi 1. Roti, biskuit, dan kue-kue yang dimasak dengan garam dapur atau baking powder dan soda. 2. Otak, ginjal, sarden, lidah, makanan yang diawet dengan garam dapur. 3. Semua kacang-kacangan dan hasilnya yang dimasak dengan garam dapur dan ikatan natrium lainnya. 4. Sayuran dan buah yang diawet dengan garam dapur dan ikatan natrium lainnya, seperti asinan, acar, sawi asin, sayuran atau buah kaleng. 5. Margarin dan mentega biasa. 6. Minuman ringan. 7. Bumbu-bumbu yang mengandung garam dapur seperti kecap, terasi, saus tomat, petis, dan tauco. Terima kasih telah menyaksikan.